HP itu ke pos, YouTube itu ke pos, jadi suara yang ada di handset itu suara kayak kuntilanak gitu, mas. Hordeng kamar, Oh, kayak goyang sendiri gitu. kayak ada yang mainin gitu. Iya, ke kanan ke kiri gitu. Kembali lagi di podcast Pojok 63. Bersama gua Ade Romadona. Kali ini gua akan ngebahas tentang kisah misteri dari narasumber yang sudah gua datengin malam ini. Gua sudah bersama dengan narasumber yang akan menceritakan kisah misterinya. Mas Ucup, Alhamdulillah mas. gimana Mas Ucup? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Perjalanan ke sini gimana Mas Ucup? Lumayan macet. Dari mana Mas Ucup? Dari Depok mas. Oh dari Depok. Oke. Enaknya kita sambil ngobrol, sambil ngopi kali ya Mas Ucup ya, sambil biar santai gitu kan. Boleh mas. Kita pesen kopi dulu aja kali ya. Kita Boleh. bikin kopi dulu lah. Boleh. Tok, kopi dong. 2. Jadi mungkin kita di sini akan ngebahas tentang kisah atau cerita misteri yang pernah Mas Ucup alami ya. Ya. Ada beberapa cerita misteri apa nih Mas Ucup yang nanti akan kita kupas tuntas di podcast Pojok 63 ini. Ini ambil ngerokok boleh nih mas? Oh iya boleh, nggak apa-apa, santai aja Mas Ucup. Ntar kita sambil ngopi, sambil ngerokok biar kita enjoy ngebahas tentang kisah misterinya ya kan. Jadi ngerokok dulu. Jadi untuk kisah misteri yang mau saya ceritain ini mas, pas kejadian saya di kampung sih mas. Jadi pas Mas Ucup di kampung. Ya, Oke. jadi itu posisinya itu ada di rumah saya sendiri sih sebenarnya. Oh iya. Terus? Jadi di rumah saya ini emang kayak angker gitu mas. Saya kalau misalkan lagi sendiri gitu mas, lagi sendiri nih, suara kayak kalau suara-suara ini mah ada aja mas, kayak suara bunyi ngetok palu gitu, Kayak ada suara. kayak ngetok palu gitu mas. Oh, kayak ada benturan, Iya. suara benturan. Kayak suara benturan gitu. Ya, kopi dulu nih Mas Ucup. Ini mas. Ya. Iya ya. Kasih ya Mas. Ya. Kopi dulu lah sambil santai ngobrol ya kan. Terus gimana Mas Ucup? Jadi kayak ada suara benturan gitu, bang di kalau nggak di kamar mandi, di kamar sebelah. Benturan itu. Oke. Itu kalau setiap saya sendiri gitu, kalau ibu saya lagi keluar apa gimana, tuh pasti ada suara itu. Oh jadi ketika Mas Ucup di rumah itu sedang posisinya sendiri lah ya? Sendiri. Di rumah itu posisinya sendiri. Dia sering Mengalami suara atau terdengar suara-suara yang Mas Ucup agak aneh gitu kali ya? Iya, sering terjadi kan. Nah, saya sempat nanya ke ibu saya gitu mas. Nanya ke ibu saya kalau misalkan sering terjadi kayak gitu. Terus? Kan ibu saya kayak ya udah nggak usah terlalu dibawa serius gitu, itu mah kali tetangga lagi benerin rumah apa benerin apa gitu. Iya. Karena kan kalau di kampung rumahnya dempet-dempetan bang. Iya, maksudnya deket-deketan lah ya? Iya, deket-deketan gitu. Ya saya namanya masih SMP waktu itu, kalau SMP ya. Oh. Namanya masih SMP kan kayak oh iya kali gitu ya kan. Cuman ketika ibu saya keluar lagi ada aja, nggak cuman kayak suara ketok palu gitu doang bang. Oh jadi ada suara apa itu Mas Ucup? Kayak Maksudnya yang terdengar? Kayak saya pernah tuh lagi pulang main kisaran jam 12:30 malaman mas. Jadi ibu saya ini lagi keluar dari ke rumah saudara. Ada acara di rumah saudara, ada acara jam 12:30 malam. Saya lagi nonton YouTube. Nonton YouTube di HP sambil tiduran. Nah itu YouTube padahal saya nggak ngapa-ngapain, tapi kayak ke pos sendiri gitu mas. Oh gitu, jadi kejeda gitu, kayak berhenti gitu. kayak ada yang mencet gitu lah ya.
Hmm. Nah terus saya kan nonton YouTube pakai handset gitu mas. Hmm. Jadi pas HP itu ke pos, YouTube itu ke pos, jadi suara yang ada di handset itu suara kayak kuntilanak gitu mas. Oh, jadi Tawa. Mas Ucup lagi nonton YouTube, Hmm. tiba-tiba ke pos, terus terdengar suara Ketawa. ketawa. Iya. Dalam tanda kutip suara itu. Kuntilanak itu, iya. Iya, iya, iya. Saya kayak mungkin dari luar kali, pikir saya gitu dari luar. Berpikir positif aja lah Iya, ya. berpikir positif. Cuman kalau saya mikir lagi, kalau dari luar kenapa jelas banget di telinga gitu, Terdengar kayak di headset iya, gitu ya. jelas kan? banget. Heeh. Di situ udah kayak takut tuh, udah kayak keringet dingin lah, namanya sendirian mas. Itu kan zaman apa masih kecil juga kan. Nggak lama ibu datang. Nah saya Terus? pas ibu datang ya cerita saya kayak gitu. Cerita yang Mas Ucup Hmm, alamin tuh saat itu. iya. Terus? Lalu ibu saya bilang, itu mah tetangga kali ketawa gitu. Ketawa. Cuman saya pikir ketawa masa pas banget di telinga gitu. Iya. Udah tuh saya mutusin malam itu tidur mas sama ibu saya. Oh, Biasanya tidur di kamar sendiri, ini sama ibu saya. tidur berdua di kamar sama ibu. Berdua. Selang nggak ada semenit kali. Tuh hordeng mas. Hordeng kamar. Oh, Kayak goyang sendiri gitu. kayak ada yang mainin gitu. Iya. Kanan ke kiri gitu. Oh. Oke. Terus? Nah, itu bukan saya doang yang lihat, ibu saya juga ngeliat. Oh, jadi pas posisi Mas Ucup tidur di kamar berdua sama ibu itu ada gerakan gordeng itu Iya. maju mundur gitu, terus di situ yang ngeliat itu Mas Ucup sama ibu juga ngeliat sama gitu. ibu, Ya? iya. Terus? Nah di situ ibu saya kayak teriak-teriak gitu, mas. Teriak-teriak kayak apaan sih? Ganggu aja. Oh, sempet. Iya teriak gitu. Udahlah nggak usah ganggu, sama-sama ini, maksudnya sama-sama hidup gitu. Cuma beda alam doang gitu kata ibu Iya, saya. iya. Nah habis itu nggak ada tuh mas, udah cuman 2 kali doang dari kelebatan hordeng itu, cuman 2 kali doang. Udah tuh saya namanya masih kecil kan, kata ibu saya suruh udah tidur kata dia. Nah ibu saya tuh nggak tahu, dia keluar lagi tuh mas, ibu saya nggak tahu kemana ya, masak air apa masak apa di dalam gitu, di dapur ya. Nah nggak lama, ada kali setengah jam apa 40 menit ibu saya teriak-teriak lagi mas Di belakang. iya. Terus? Kayak saya nanya ada apa bu, kata saya kan lampunya mas, jadi lampu dapur tuh mati nyala gitu. Oke, seolah-olah kayak mati redup. Iya. Oh, mati nyala gitu. Iya. Kayak ada yang mainin gitu. Iya. Maksudnya. Nah di situ apa namanya, saya ngomong sama ibu saya, kenapa, kata dia ini biasa masih gangguin aja, kata ibu saya. Dari di kamar di mana gangguin aja, teriak-teriak gitu dah, namanya orang tua kan. Iya. Udah tuh, ya udah tuh masak air mas, ada kali sejam setengah, nggak panas mas. Jadi posisi masak air itu 1,5 jam nggak mendidih. Iya. Oh. Akhirnya iya, ibu saya ngomel-ngomel kayak gitu terus kan, akhirnya dimatiin, udah tidur. Jadi nggak jadi itu ya? Nggak jadi Karena masak air. memang posisi pas lagi mau masak air itu ternyata air itu tidak mendidih. Iya. Atau istilahnya tidak matang lah ya. Jadi dingin aja gitu. Iya. Nah, beberapa hari selanjutnya gitu mas, ada kali seminggu apa 2 minggu gitu, kejadian lagi mas. Apa tuh kejadian apa lagi? Itu kayak bener-bener kayak apa namanya, kayak ada yang goyang-goyang gitu mas. Saya tidur di kayak di ranjang gitu, kayak di tempat tidur. Iya. Jadi kayak di goyang-goyang gitu. Oh, jadi kayak di kayak di goyang-goyang gitu Iya. loh ya? Gue kayak bener-bener kayak ada yang goyang-goyang, terus ada suara kayak gitu dah, yang palu itu mas. Kayak Yang suara orang lagi. Iya, ngetok-ngetok tembok gitu. Itu sorry Mas Yusuf,
terdengar suara apa ketokan palu atau apa itu terdengar di mana tuh? Lebih jelasnya sih di kamar mandi. Oh jadi suara benturan itu atau suara ketokan palu itu ada di kamar mandi. Ada di kamar Jadi mandi. enggak. Ini kita di sini maksudnya berpikir positif dulu ya mungkin ya. Apakah dari kamar mandi Mas Ucup dengan tetangga itu dekat atau jaraknya jauh gitu? Jauh kalau kamar mandi. Jauh. Lumayan agak ada renggangan lah. Oh, oke. Nggak kayak dempet banget gitu. Nah, ada lagi suara kayak gitu. Itu posisi pas orang tua saya, pas ibu saya nggak ada lagi. Oh, Pokoknya jadi setiap ibu saya keluar pasti ada aja. Oh jadi ada gangguan setiap ibu itu nggak ada di rumah. Dan Mas Ada Ucup aja. posisinya di rumah sendirian. Terus? Udah, pas udah itu, udah saya kayak, ini mah ada, dulu kan sebutannya kayak lini apa-apa gitu, kayak gempa gitu, gempa Ya, kecil gitu. Ada gempa Ya, gitu ya. mungkin itu kali. Goyang itu, Iya. yang goyang itu. Terus kalau suara yang palu itu kan, ibu saya udah bilang tuh, itu mah tetangga kali lagi bener ini. Iya. Saya berpikir positifnya ke situ. Itu di jam Mas. berapa Mas Ucup terdengar suara ketokan palu itu di jam berapa tuh Jam kira-kira? 10 malam. Jam 10 malam? Jam 10 malam. Oke. Nah, nggak lama, hari berikutnya ada kali 2 hari apa 3 hari, saya lagi sore tuh Mas. Sore, posisi sore. Nah itu di situ emang kalau sore itu anak kecil itu udah nggak ada di situ. Kayak udah pada masuk, disuruh pada masuk itu. Sore itu di jam Maghrib lah, kurang maghrib. lebih. Mau mendekati maghrib lah. Oke. Mau mendekati maghrib tuh emang nggak ada. Ya anak kecil intinya nggak ada yang main lah ya di luar lah intinya. Di jam maghrib itu anak kecil udah pada masuk gitu ya. Iya. Nah itu saya kayak ngelihat ada anak kecil Mas, lagi main gitu Di depan rumah. Oh di halaman rumah. Iya. Kan emang halaman rumah kan gede gitu. Ah, Anak-anak kalau main pada di situ. Biasanya kan. Terus? Nah, saya kayak bingung Mas. Kayak ini anak siapa? Saya juga nggak terlalu kenal sama anaknya. Maksudnya nggak terlalu kenal apa nggak terlalu jelas anak Iya. siapa atau gimana gitu? Kayaknya nggak apal gitu mukanya kan. Kalau anak-anak yang biasa nongkrong kan Tahu lah yang ya. pada main tahu gitu. Nah ini anak siapa kata saya kan. Anak kecil. Anak kecil. Kisaran umur berapa tuh Mas Ucup? Kalau di itu? Ya 7 tahun 8 tahun lah. Juta. Oke, 7 tahun itu apa seginian lah ya. Iya. Masih kecil. Terus? Lagi main kan saya liatin. Nah, nggak lama selang berapa menit anak itu jalan tuh Mas. Jalan. Saya ikutin terus. Pas saya ikutin dia nyampe kan di belakang rumah itu ada kuburan gitu Mas. Oh, jadi di belakang rumah Mas Ucup itu ada makam. Iya, ada makam. Itu makam keluarga atau kayak semacam TPU atau gimana itu? Maksudnya Itu makam itu makam tetangga Mas. Kayak tetangga ibunya itu dimakamin di situ. oh jadi jatuhnya Jadi kayak tanah keluarga gitu, tanah wakaf buat keluarga gitu. Iya. Terus? Nah, pas saya ikutin terus anak kecil ini masuk ke makam itu hilang Mas. Jadi tiba-tiba nggak ada gitu Iya. di situ. Anak kecil itu nggak tahu kemana larinya. Nggak tahu. Terus saya abis itu langsung lari tuh Mas ke rumah. Soalnya kan lumayan muterin rumah gitu, makamnya di belakang gitu Mas. Di belakang persis rumah. Belakang persis, cuman ada ya jarak berapa meter gitu dari rumah saya ke makam itu. Iya. Nah nggak lama saya lari kan ke dalam, saya cerita sama ibu saya. Ibu udah pulang. Udah ada di rumah. Oke. Cerita ada tuh ke ibu saya gini-gini, ceritain yang tadi saya lihat. Kata ibu saya, udah nggak usah cerita-cerita ke yang lain. Kata ibu saya gitu, nggak usah cerita-cerita ke yang lain. Kalau emang ngelihat udah ngeliat aja, kata ibu saya. Terus? Nah, nggak lama ibu saya ke belakang lagi Mas, ke kamar mandi. Oh, ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi gitu. Saya lagi biasa di rumah nonton YouTube, main HP gitu. Itu posisi jam 9 aja kan, kalau di kampung udah sepi jam 9 Mas. Jam 9 udah benar-benar udah sepi. Nah, itu kayak
kayak ada suara apa namanya nyetekin kompor mas. Kayak ada yang nyalain kompor Iya gitu nyalain maksudnya. kompor. Terus? Saya berpikir ibu saya kali, kan dia ke belakang ibu saya tadi. Oh iya iya. Saya berpikir betul. oh ibu kali lagi nyalain kompor ya. Heeh. Nggak lama, nggak ada semenit kali, selang beberapa menit ternyata ibu saya lagi di kamar mandi mas, lagi nyuci baju. Oh. Dia nyalain keran lah. Jadi yang nyetekin siapa? Oh iya. Agak ini juga ya Mas Ucup ya. Di Iya. rumah tuh mestinya agak angker kali ya. Terus? Udah tuh kejadian itu kayak ya udahlah, emang ada kali kayak gitu. Udah selang beberapa hari tuh kayak ini mah bener banget, bener kayak rumah kayak di gimana sih, di suaranya bener banget kedengeran gitu, kayak semuanya goyang gitu mas rumah. Kayak goyangnya tuh maksudnya gimana nih? Kayak ada semacam gempa gitu Iya apa cuman gimana? kayak bunyi gitu, kayak Ada benturan. iya kayak ada benturan gitu rumah. Jadi sekeliling rumah itu kayak ada yang ngebenturin gitu atau dari satu titik rumah doang gitu ya? Itu kayak semuanya mas itu. Kayak buk gitu. Kenceng. Kenceng tuh, saya ibu saya juga dengar. Itu Terus bener-bener kenceng. Nah nggak lama, 2 hari lah, 2 harian itu ibu saya ke belakang mas, ke belakang ke tetangga yang punya makam itu. Nah ke belakang ternyata 1 hari yang lalu makam itu dipindahin mas ke TPU. Oh jadi makam yang ada di belakang rumah Mas Ucup itu tanpa sepengetahuan Mas Ucup ataupun ibu Mas Ucup, makam tersebut dipindahin ke TPU. Iya. Setelah itu? Iya kayak ibu saya nanya sama tetangga ini, kenapa kok dipindahin, kata ibu saya ke tetangga ini. Nah kata tetangga ini ya ini aja katanya apa namanya, nggak ada pihak keluarga minta dipindahin aja kata dia ke TPU. Oke. Terus ibu saya ngomong ya masa iya udah bertahun-tahun baru dipindahin, kenapa enggak dari awal aja kata Ya, ibu di situ saya. mungkin ibunya Mas Ucup ngerasa ada keganjalan. Iya. Tuh tetangga itu nggak bilang mas, ya udah cuman senyum aja. Cuman senyum aja. Nah habis itu ibu saya balik lagi tuh kayak keluar gitu, entah dia belanja apa gimana. Tuh di situ kayak apa namanya, pas saya sendirian itu kayak bener-bener hawanya beda mas. Suasananya gitu. Iya suasananya beda, kayak bener-bener ini banget lah, apa Mencekam iya, atau gimana gitu. nih? Ya kan? Kayak serem banget gitu mas. Kayak beda gitu, biasanya kan apa ya udah gitu, sekarang Jadi kayak bener-bener hawa-hawa. mau kemana aja takut saya. Mau Iya. kamar mandi pun takut di situ. Nah Terus? udah nggak lama makam itu dibongkar gitu mas ya, ada kali selang seminggu 2 minggu gitu. Tuh waktu libur malam-malam minggu saya kayak main gitu, begadang, pulang jam 2:30 mas, jam 3. 2:30 subuh pagi. Saya lagi mau masuk depan rumah kan, ngetok pintu gitu. Itu kayak ada suara mas, suara kayak dehem gitu. Gitu. Oke, ada suara orang, kayak ada suara orang lah ya. Kayak dehem gitu. Saya ngeliat nggak ada siapa-siapa gitu. Saya ketok lagi, suara lagi mas, dehem lagi. Terus? Nah nggak lama saya ngeliat kan, nyari-nyari gitu. Pas suara kedua kali itu saya nyari-nyari ke belakang kemana gitu. Nggak ada siapa-siapa kata saya. Ini kok ada suara dehem gitu, nggak ada orang ya. Pas saya lihat ke atas tuh kayak tinggi gede mas. Ada penampakan sosok apa tuh? Iya kayak rambutnya panjang gitu, cuman tinggi gitu. Ada kali ngelebihin rumah mas tingginya. Waduh, saya merinding nih Mas Ucup. Terus? Iya. Itu saya bener-bener langsung kayak pintu nggak diketok lagi, saya Gedor-gedor Iya, aja lah ya, gedor-gedor. saking paniknya gitu kan. karena emang bener-bener itu aja. Saya di situ masih ada jeda kayak
4 menit 5 menit kayak ngeliatin gitu. Kayak shock gitu. Iya. Habis itu saya langsung lari kan, saya gedok-gedok tuh pintu rumah. Akhirnya Nggak lama dibuka. Kenapa sih kayak orang takutan. iya kayak orang ketakutan, kayak orang ngeliat apa gitu. Heeh. Kayaknya nggak berani cerita tuh. Mas malam itu nggak berani cerita. Terus Besok paginya baru cerita. besok paginya baru cerita ke ibu. Nah ibu saya kayak nggak percaya gitu mas, masa ada kayak gini kayak apa ada orang kayak gini. Nah, saya bilang bener, itu bener-bener emang real. Kata saya kan bener-bener saya ngelihat gitu, saya ngelihat langsung orang itu. Oh ya udah kata dia, besok-besok jangan pulang malam lagi kalau Iya. kata ibu saya kan. Iya udah kata saya. Nah nggak lama besokannya nih mas, besokannya lagi selang berapa sehari lah ya, sehari apa 2 hari kemudian, selang sehari 2 hari saya lagi main mas, lagi main sama teman saya. Main di mana tuh? Main di, kan kalau di kampung itu kalau nongkrong pasti di lapangan di apa gitu. Oh, oke. Nah di lapangan nongkrong, saya mau apa namanya, mau nyamper teman saya mas, mau nyamper teman saya. Kata teman saya coba di WA dulu kata dia, ada apa enggak orangnya ya kan. Saya WA ada di mana kata saya kan, di rumah kata dia, kata teman saya itu. Dia bilang ya udah tungguin nih, gua mau ke situ ada urusan gua sama lu kata saya. Oh ya udah kesini aja kata dia kan. Saya ke situ, saya ketok tuh mas pintunya, assalamualaikum ya kan, nggak dibuka-bukain mas. Ketok lagi nggak dibuka juga. Oh, jadi Mas Ucup ini WhatsApp temannya Mas Ucup. Posisi temannya Mas Ucup itu ada di rumah atau gimana nih? Posisi dia yang nyuruh ke rumah mas, Oh, dia nyuruh ke rumah. dia yang nyuruh ke rumah. Jadi Mas Ucup nanya posisi ada di mana, ya udah ke rumah aja gitu. Terus Mas Ucup ke rumah, Nggak ada yang buka tuh pintu. Pas kedua kali saya ketok lagi nggak dibuka lagi. terus Nah pas saya berarti nggak ada orang di rumah atau gimana tuh? kalau nggak ada di rumah nggak tahu ya mas, soalnya kan dia yang nyuruh. Mm. Pas saya lihat ke jendela kan ada jendela gitu, Mhm. kayak hoardingnya kebuka gitu. Mhm. Pas saya lihat di jendela tuh kayak ada nenek-nenek mas nyisir, lagi nyisir. Ada sosok nenek-nenek Iya di dalam. di dalam lagi nyisir gitu. Terus? Saya liatin, ini perasaan ibunya nggak tua-tua banget kata saya. Heeh. Maksudnya ini Mungkin- udah ubanan semua mas. Oh, Saya merinding di situ berpikirnya Mas Ucup, oh mungkin neneknya gitu kali ya? Ya cuman Neneknya teman Mas Ucup. Iya. Gitu. saya liatin lah lagi nyisir gitu. Saya panggilin, nek ada ini si Dian gitu. Nah kata nggak nyaut nggak apa tuh mas, diem aja nyisirin aja. Tetap nyisir gitu. Iya. Nah saya ketok lagi kan, nek ada Dian nggak, tetap nyisir. Nah pas dia balik badan gitu tuh bener-bener mas kayak kuntilanak gitu. Oh, jadi yang Mas Ucup lihat itu sosok kuntilanak. Iya. Pas dia balik badan kayak gitu kayak bener-bener dah. Bener-bener menampakkan wujudnya. Iya. Terus? Nah, itu saya habis itu kan lari tuh, saya langsung nggak pikir apa-apa dah, udah lari dah. Jadi begitu ini langsung lari aja lah ya. Iya, langsung- Nggak ada langsung. pikiran apapun itu. Langsung lari. Hmm. Udah saya nggak jadi nongkrong mas, pulang ke rumah. Langsung pulang tuh. Pulang nggak balik lagi ke Terus situ, Mas langsung Ucup pulang. pas Nah, di saya rumah? ngomong sama ibu. Heeh. Ini tadi ngeliat, jadi rumah teman saya sama saya itu nggak jauh, samping-sampingan gitu. Dekat lah ya. Nah, udah saya ceritakan yang tadi saya alamin gitu. Besok paginya saya ibu saya ngomong sama yang tetangga itu, yang belakang, yang belakang rumah ini. Dia ngomong, ini nih gara-gara makam dipindahin jadi kemana-mana ini, kalau kata ibu saya. Oh, jadi ada efek ya. Semenjak makam itu dipindahin, mungkin dari penghuni atau yang ya di situ merasa terusik gitu kali Iya. ya. Nah pas ibu saya lagi ngomong sama tetangga ini, dan tetangga saya kan, ibu saya ngomong kayak gitu, ini gara-gara makam dipindahin gini-gini. Gak lama ada tetangga lagi mas nyamperin juga, cerita yang sama.
Iya sama saya juga Mempunyai sering. pengalaman yang sama juga Iya, mungkin kali ya. kayak sering digangguin gitu. Hmm. Sering digangguin akhirnya kalau kata yang punya makam ini itu sebenarnya makanya saya pindahin. Sebenarnya saya juga sering digangguin Mas, makanya dipindahin sama si punya makam ini. Oh, jadi alasan kenapa makam itu dipindahin dari pihak keluarga tersebut itu pun mungkin kena teror kali ya. Iya. Mungkin sempat ada penampakan atau apalah yang mungkin dia nggak cerita tapi dia ya udah diem aja gitu kali ya. Tujuannya dia pindahin itu mungkin biar ya udah biar nggak ada apa istilahnya ya gangguan mistis lagi mungkin kali ya. Jadi sebelum makam itu dipindahin juga si ini udah kayak orang yang peka gitu juga, nggak kayak orang yang bisa ngelihat kayak gitu juga manggil. Siapa tuh? Si tetangga ini yang punya makam ini, dia Manggil? cerita. Jadi sebelum makam ini dipindahin, Heeh. saya udah pernah manggil orang pinter. Heeh. Katanya emang tempatnya di sini. Makanya saya minta langsung pindahin tuh makam. Oke. Pas dia sering diganggu-ganggu gitu, Mas. Dia manggil orang pinter. Kalau kata orang pinter emang biangnya di sini gitu. Maksudnya tempatnya di sini. Nah, setelah makam itu dipindah, udah. Jadi setannya kemana-mana dah sama dia. Oke. Jadi agak serem juga ya makam tersebut. Apa mungkin makam tersebut punya histori makam sakral atau apa gitu enggak? Kalau histori makam sakral sih enggak kayaknya, Mas. Soalnya kan itu bapaknya si ibu ini, si tetangga ini. Cuman hanya sebatas makam keluarga ya sebenarnya. Emang posisinya emang ada di tengah-tengah kebun gitu. Udah semenjak ngomong kayak gitu, udah nggak ada lagi, Mas. Kayak gangguan itu udah nggak ada lagi. Jadi menghilang aja ya, nggak ada. Iya, menghilang aja udah. Semenjak si tetangganya ini ngomong udah Pak, nggak usah ganggu-ganggu lagi gitu. Udah nggak ada kayak kejadian-kejadian yang aneh lagi gitu. Oke. Jadi kita kesimpulin aja dari cerita Mas Ucup ini, mungkin makam tersebut itu menjadi kayak satu titik atau kumpulan makhluk-makhluk halus yang ada di situ kali ya. Iya. Terus setelah semuanya normal atau apa gimana, saat itu udah tidak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Cuman kalau tetangga sih ada aja yang kayak lihat inilah, lihat itu. Ada kalau tetangga Mas, cuma kalau saya sendiri udah nggak ada semenjak Jadi itu. gangguan di rumah pun udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Jadi ya cukup ngeri juga sebenarnya Mas Ucup ya. Kalau kayak gitu ya. Ngeri. Namanya pengalaman atau yang Mas Ucup alamin cukup bikin saya merinding juga Mas Ucup. Oke, mungkin untuk cerita malam ini cukup seru, bukan seru ya, cukup menegangkan juga ya Mas Ucup cerita malam ini. Oke Mas Ucup, terima kasih atas kedatangan Mas Ucup. Mungkin jauh-jauh dari Depok ke Jakarta kita berbagi cerita misteri yang Mas Ucup alamin. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengarkan cerita kisah misteri dari narasumber kita Mas Ucup. Jadi kesimpulannya ternyata di belakang rumah Mas Ucup itu ada satu makam yang mungkin bisa dibilang titik kumpul para dedemit kali ya.
gitu yang sering mengganggu di lingkungan rumah Mas Ucup. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita. Untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita di podcast Pojok 63, boleh langsung DM saja di channel YouTube atau Instagram sosial media kita di bawah ini. Terima kasih guys.